kelihatan kan? Nih. Tuh. Nah, ini segini nih, kita masukin aja. Nah, karena ini saya progres lama, jadi saya masukin sekitar, saya hitung dulu nih ada berapa nih. Ya, sekitar 6 lah, sekitar 6 sampai 5. Tapi yang besar ya, yang besar itu biasanya udah ada telurnya dia. Nah, oke, kita masukin. Kita masukin nih. Nah, tuh. Oke bro, kembali lagi di channel Cundip No Om, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum bro, jumpa lagi di channel Cundip No Om. Oke, kali ini gue mau bikin konten tentang ini ya, makhluk hidup juga ya. Sebelumnya kan ada kultur ya. Assalamualaikum bro, jumpa lagi di channel Cundip No Om. Oke, kali ini gue mau bikin tutorial cara ini, kultur juga, cara kultur. Kalau sebelumnya gue kan bikin kultur cacing sutra, kutu air yang kecil-kecil. Kali ini gue juga sama sih, kutu air, cuman ini kutu air ini kutu air besar, yaitu Dapia Magna ya. Kenapa gue mau bikin konten konten tentang kutu air ini nih, Dapia Magna ini? Karena gue tertarik gitu ya. Tertariknya itu dari pertama size, yang kedua dia apa ya, kalau buat ngasih makan itu, kalau ukurannya pakannya itu gede, kayaknya enak banget gitu. Jadi cuma ngasih dikit doang, ikan tuh udah kenyang gitu. Nah itu dia. Kadang kan kalau kutu air yang biasa kan udah pasaran lah gitu, banyak lah gitu. Tapi kalau kutu air ini kan, Dapia Magna ini, sebelumnya gue beli di ini, di online gitu, dikit banget. Yo, beli 10.000 udah kayak orang minta. Dikit banget. Makanya gue mau kultur ini karena tertarik banget ya, karena ini bisa sih buat pakai yang lain gitu. Karena gue juga budidaya nila juga, budidaya lobster. Kalau lobster sih makan kutu air sih nggak bisa dia. Ya tertarik aja gue beli dikit, gue taruh di ember, gue bikin green water. Nah, ternyata berhasil bro. Green water itu jadi. Terus gue masukin kutu airnya, nah beranak. Nah kemudian dari beranak itu gue mau tahu nih, size, bukan bukan size, lama kultur gitu. Jadi gue bikin, gue pecah gitu. Jadi yang di ember gede itu yang Dapia Magnanya banyak, dan di tempat bekas jerigen itu sisaan dari plastik. Gue kultur indoor, bukan outdoor, indoor. Gue kasih makan, dan luar biasa, nggak nyampe seminggu gue beli itu Sabtu hari Sabtu ya. Dan ketika gue kultur sekarang hari apa, Rabu berarti taruhlah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Itu udah banyak banget, luar biasa banget. Makanya gue mau sharing nih, berbagi ilmu lah buat kalian yang mau kultur gitu.
kultur. Kenapa gue lebih tertarik di Dapia Magna ini? Karena kalau di kutu air itu yang kecil-kecil itu ya perbandingannya gini, ukuran es di Dapia Magna itu, nah ukuran besar di kutu air yang biasa yang kecil gitu. Jadi kalau kalian punya burayak yang kecil-kecil ya pakai saringan didobel gitu. Jadi ambil dulu yang halus, kemudian disortir lagi yang kecil-kecil itu masukin ke burayak gitu. Yang gede-gedenya itu terkultur lagi gitu. Nah, oke. Nah, gue nggak bikin di sini ya, nggak bikin di sini, di bawah aja cara kulturnya apa. Terus pemberian makannya itu kalau nggak pakai green water apa, di indoor itu bagaimana cara kulturnya itu. Nanti gue jelasin kenapa gue berani gue jelasin, karena gue udah bisa gitu, udah bisa, dan nggak perlu perawatan sana sini lah gitu. Udah tinggal kultur, kasih makan, taruh, kasih makan, udah. Nanti juga dimain aja udah. Nih nanti terkultur dengan sendirinya gitu. Oke, kita langsung aja ke ini, ke apa namanya, ke tempat untuk kulturnya. Nah, untuk kultur ini gue indoor ya, indoor. Bisa juga outdoor, terserah kalian sih, tapi kalau gue sih lebih suka indoor. Kenapa? Kalau indoor itu kita nggak pusing sama ini ya, apa namanya, hujan. Kalau indoor bener-bener plong gitu, hujan bahaya, biasanya pada mati. Tapi kalau indoor dalam ruangan atau enggak setengah indoor setengah outdoor itu nggak masalah. Oke bro, oke. Di sini udah nih ada 2 ember cat ya. Ember cat ini ukuran 5 kilo mau 4 kilo gitu. Nah di sini sebelumnya udah gua kasih ini dulu nih, rainwater, udah gua endepin, udah gua kasih rainwater juga gitu. Oke. Nah, kita fokusin dulu. Nah rainwater ini sih udah lumayan, menurut gue sudah cukup lah gitu. Nah, sebelum kultur yang namanya Dapia Magna ini, gue saranin sih sebaiknya pakai air yang bekas ini ya, ikan ya. Ya misalkan kalian punya air gitu, punya air bekas ikan, cuma masih bagus ya. Dan masih bagus itu dalam arti bening gak ada residu yang mengendap gitu, masukin. Nah, kemudian diendapkan kira-kira sehari aja gitu. Kalau bekas ikan ya biasanya sehari aja. Kemudian kalau kalian punya green water itu masukin aja gitu. Nah masukinnya itu jangan terlalu banyak banget ya, jadi dikit aja sih cukup gitu, dikit cukup. Karena kan kita kultur ya, dari dikit menjadi banyak gitu. Kecuali kalau emang dipelihara, bukan dikultur, dibeli untuk pakan ikan gitu ya, terserah gitu. Tapi nanti ini sih kalau gue ya, kalau gue pribadi, versi gue gitu. Jadi gue pakai dikit aja, nanti masukin Dapia Magnanya ini, kutu air Dapia Magna ini, kemudian kenain sinar matahari. Kenain sinar matahari dalam arti di tempat teduh, tapi kena sinar matahari ya bro. Jadi apa ya dibilang ya, jadi kena matahari tapi ketika hujan itu dia nggak kena air hujan gitu. Nah kalau dia kena air hujan itu biasanya green waternya itu hancur dalam arti itu rusak ya. Misalnya udah pekat banget nih, biasanya kalau udah dikasih green water starter kena cahaya matahari biasanya nanti banyak nih kan. Nah nanti banyak. Nah ketika dia kena hujan, nah green water ini nih jadi kayak apa ya, mati, dia kayak residu di bawah gitu, ngumpul di bawah, di atasnya itu bening gitu.
Nah biasanya yang terjadi pada green water seperti itu. Nah kalau gue sih saranin mendingan kena matahari pagi ya sekitar 2-3 jam 4 jam lah, 2 jam. Selebihnya itu ya nggak apa-apa, yang penting jangan kena hujan aja gitu. Jangan kena hujan. Kalau udah kena hujan, udah deh pasti rusak, karena hujan itu yang mengandung asam ya, asam. Jadi asam yang berlebih, jadi tumbuhan juga pada mati gitu. Oke, nah ini di sebelah gua nih ada nih, apakah ini jadi kutu air yang udah gua starter gitu ya, kutu air yang udah gua starter gitu. Nah ini bisa diperbesar, sorry. Nah itu gua perbesar. Nah nih, ini sebenarnya tempat starter gue juga ya. Ini sebenarnya tadinya dikit nih, jadi banyak gitu, jadi banyak banget. Nah ini gue mau starter lagi tempat lain, jadi biar melimpah gitu. Nah ini kelihatan nih tuh. Nah ini nih kenapa ada ini ya lumut-lumutnya. Lumut-lumut ini juga penghasil ini, penghasil apa namanya kita bilang green water. Nanti dia ketika kena matahari dia akan fotosintesis ya, nanti biasanya hijau dia lama-lama. Nah, oke, kita ambil aja dikit saringannya, saringan bikinan nih. Nah oke, kita ambil aja nih. Nah kelihatan kan nih, nih tuh. Nah ini segini nih, kita masukin aja. Nah karena ini saya progres lama, jadi saya masukin sekitar, kalau saya hitung dulu nih ada berapa nih ya, sekitar 6 lah, sekitar 6 sampai 5. Tapi yang besar ya, yang besar itu biasanya udah ada telurnya dia. Nah, oke, kita masukin. Ini kita masukin nih. Nah tuh. Nah, ini berarti masuk hari pertama. Ini yang sebelah sini juga saya kasih dulu. Nah kalau ini agak banyakan aja juga nggak apa-apa sih, tapi kita dikitin dulu, kita dikitin aja yang sama sekitar 7 sampai 8 lah. Nah ini kita masukin nih tuh. Nah ini hari pertama, berarti nanti kita cek ya, 1 mingguan lah, 1 minggu udah progresnya gimana gitu. Tapi sih kalau kutu air sih cepet ya, cepet dia dibanding dengan cacing sutra. Itu lebih cepet kan kutu air, karena cacing sutra itu kalau gue bilang sih progresnya itu 2 sampai 3 kali dari cacing sutra, dari kutu air gitu. Di cacing sutra itu dia progresnya itu telur, dia kayak apa ya, kayak cacing kremi gitu bentuknya, kayak kelapa gitu, kecil banget ngumpul di ini. Nah udah lama udah dikasih makan, nanti baru dia seukuran cacing yang panjang itu. Progresnya selama kalau menurut gue cacing sutra ya, karena gue juga di channel gue ini ada ini juga cara kultur cacing sutra gitu. Nanti bisa lihat, dicek di atas aja dah linknya, nanti bisa kalian tahu. Nah di sini juga kalau pengalaman gue ya, udah Pia Magna itu lebih cepat ya, sekitar seminggu dia banyak banget, udah bisa ngasilin banyak, udah bisa kita pakai buat cupang ya, cupang atau ikan-ikan gapi gitu, jadi nggak terlalu untuk ini, nggak terlalu lama nunggu gitu ya. Kalau masing-masing dari orang itu beda ya, dia mau pakai cacing sutra, dia mau pakai kutu air gitu. Banyak sih dari apa ya,
ya belum ada penelitian juga sih ya, penelitian maksudnya penelitian benar-benar akurat. Cupang yang makan cacing sutra, cupang yang makan kutu air itu. Tapi sih emang gua akuin kalau untuk protein dari kutu air itu besar banget ya dibanding cacing sutra. Cacing sutra itu lebih banyak lemak gitu, lebih banyak lemak banget ya. Makanya banyak sih orang ya, banyak yang bilang cacing sutra itu buat gemukin, kutu air itu buat naikin warna tuh. Ini banyak kelihatan tuh, banyak banget ya. Ini kemarin dikit, ini karena gue masukin sisaan, ini sisaan dari plastik. Gue juga punya, udah ada sih gue ininya apa namanya, di ember gitu, ember gede, bukan cacing apa, kutu air Dapia Magna gitu. Jadi udah ada gue. Nah gue mau nyoba kan kemarin itu nempel-nempel di plastik ya. Ya udah gue masukin sini. Akhirnya jadi banyak. Gue ngeliat dulu progresnya kan. Progresnya itu ternyata seminggu udah banyak gitu kan. Nah makanya gue mau bikin tutorial gitu buat kalian ini nyoba gitu, kayak nyoba. Nah untuk kalian yang ini ya, yang pengen budidaya tapi indoor, pertanyaannya bisa nggak? Nah itu tuh, ini yang pertanyaan yang ini banget nih, banyak muncul ya, pertanyaan-pertanyaan banyak muncul. Jawabannya ya sangat bisa dong. Kenapa gue bilang sangat bisa? Karena yang ini nih, ini gue indoor. Terus ada pertanyaan, kenapa ada lumutnya? Ada lumutnya itu jadi gini. Sebelum dipakai untuk Dapia Magna ini, gue kultur Dapia Magna ini. Jadi dulu ini bekas kutu air yang versi kecil-kecil. Gue taruh di luar. Nah, kemudian air udah hijau, turun hujan, matilah nih green waternya nih, gagal. Kemudian si kutu air ini mungkin nggak gue perhatiin, mati. Bisa jadi karena air hujannya itu kayaknya berlebih banget sih, mati karena dari dikit ke banyak gitu, mati. Nah setelah mati itu akhirnya gue buang, tapi nggak gue seka ya, maksudnya nggak gue bersih banget ya, masih ada dikit lah. Kalau ini banyak banget nih, kalau sekarang udah banyak banget, kemarin dikit banget, paling hijaunya itu yang nggak bisa apa kesapu gitu, masih ada di pori-porinya gitu. Nah kemudian ada sisaan dari Dapia Magna itu di plastik-plastik gitu, nyempil-nyempil ya, dikit banget lah, dikit banget. Ini bener-bener ngebum banget tuh. Sebelah sini ada, sini ada, sini ada, sini juga ada nih kayaknya nih. Susah, susah, banyak, banyak banget. Ini juga ngebum banget. Ini belum seminggu loh bro, serius, ini belum seminggu. Ini belum seminggu gue naruh. Nah jadi ketika gue masukin Dapia Magna, gue taruh di indoor. Di indoor tujuannya jadi, kalau kita bilang kalau gue buat ngasih makan cupang tuh gue nggak usah keluar-keluar depan rumah ya, ngambil yang di bak besar gitu, dia cukup di sini gitu. Nah, ternyata makin banyak gitu. Nah yang jadi permasalahannya tuh kan kalau di indoor itu susah green water, nggak mungkin dong gue beli green water. Kalau green water beli mah ya namanya bukan kultur. Kultur itu kan kalau gue bilang ya, memperbanyak ya, jadi mengurangi kos kita yang harusnya keluar banyak jadi keluar dikit, yang harusnya kita tiap hari beli kutu air. Nah kita sekarang tinggal panen gitu. Nah kemudian gue pakai apa nih, pakai air hijau, air hijau, apa namanya, spirulina ya, spirulina. Nah ini bro, gue saran lagi nih ya, saran lagi buat kalian nih, kalau beli spirulina nih ya, spirulina, lu jangan nyari yang kategori untuk ikan. Itu saran gue. Kenapa yang untuk ikan? Karena pasti mahal.
orang butuh, pasti mahal banget. Karena orang tahu spirulina untuk ikan, spirulina untuk ikan itu bohong. Serius, itu bohong. Khusus ikan itu bohong. Sebenarnya spirulina itu yang ada di pasaran, yang untuk masker, yang untuk lain-lain itu bisa dipakai. Nah ini yang gue pakai untuk masker ya. Harganya itu 50 gram itu nggak nyampe 20.000. Serius, 50 gram nggak nyampe 20.000. Serius, ini gue bukan kalau bilang bukan bercanda, emang serius. Spirulina yang buat masker yang merek Tiens itu bisa, gue udah pernah nyoba buat makannya ya. Jadi dikasih makan itu sekitar kalau ukuran segini mas cukup ya 1 kapsul lah. Kalau digramasi itu ya kira-kira nggak nyampe 1 gram, setengah gram aja nggak ada kalau yang kapsul. Tapi kalau yang uh, packing bukan bubukan gitu, itu gua kemarin itu beli di bawah sekitar 23 50 gram. Gue makainya dikit-dikit aja. Kalau buat di indoor pakai itu aja. Dia makannya itu 2 hari sekali. Di bawah ini ya, di bawah 1 gram, setengah gram lah. Setengah gram itu 2 sampai 3 hari baru dikasih lagi. Jangan tiap hari dikasih ya bro. Nah ada satu lagi nih, kadang kan kita pakai ini ya, spirulina ya, buat ikan kan dicelupin. Nah kalau kalian emang pengen spirulina itu biar bisa dimakan itu ya itu, jadi sebelum dikasih ke ikan cupang gitu, jadi dikasih spirulina dulu, diemin kira-kira 15 menit. Nah nanti si ini makan tuh, si kutu airnya, ada yang makan itu makan. Nanti biasanya warnanya itu di dalam badan kan kalau kita lihat bening ya, merah gitu, kelihatan tuh ada warna hijau-hijaunya, hijau-hijau hitam lah. Nah baru kasih ke ikan, di situ lebih diterima lah, dimakan ke dalam tubuhnya dibanding kita taruh di airnya gitu. Oke lah, sampai di sini aja dulu ya. Semoga ini bisa bermanfaat nih. Nanti gue kasih tau lah progresnya gimana nih, progres kita gimana. Oh iya bro, satu lagi mana nih? Waduh gue lupa. Oi, enggak. Jadi kalau untuk di dalam rumah ya, kalau di dalam rumah ini sebisa mungkin tuh kalian tutup ya pakai kasa. Pakai kasa yang kayak gini nih. Nih gue fokusin. Aduh nggak bisa. Ini kasa kayak gini. Tujuannya apa? Biar nggak ada nyamuk bertelur di sini. Kalau ada nyamuk bertelur di sini tuh bahaya ya, karena dalam rumah ya. Takutnya kan ada nyamuk membawa demam berdarah bertelur di sini gitu. Oke bro, sampai di sini dulu ya. Step by step ya untuk kultur Dapia Magna ini. Gue jamin lah 100% kalian pasti bisa. Kenapa gue bilang 100%? Karena gue udah nyoba sih. Jadi gue sebelum gue bikin konten ini juga gue udah bikin duluan, karena gue nggak mau lah ngecewain kalian ya kan. Ngecewain kalian tiba-tiba nggak bisa. Ini udah pasti 100% lah bisa nih pasti kalian selama mengikuti step-step ini. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman nih, like and subscribe, tambahin tombol loncengnya untuk video di channel ini. Bukan hanya ikan doang, karena di elektro hobi-hobi gue masih banyak yang belum tervideokan. Oke, sampai di sini dulu. Salam Cundip.